Ya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita bersyukur sebab kembali berjumpa dalam Renungan 79, tetap dengan 365 hari yang mengubahkan. Dan hari ini kita sampai pada bacaan kita dalam kitab Bilangan 19 ayat 9. Mari kita akan menyimak merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bilangan 19 ayat 9. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Saya memberikan tema dalam renungan hari ini yaitu air pentahiran. Observasinya dalam bacaan ini tokohnya ada Tuhan Allah, ada Musa, ada Harun dan juga umat Israel. Perintah Allah dalam pembahasannya adalah Allah menghendaki agar umat-umat Israel hidup kudus dan menjauhi kenajisan. Interpretasinya, kita bersyukur, kita percaya bahwa Allah merindukan supaya setiap umat-umatnya memiliki kehidupan yang kudus, menjauhi kenajisan. Dan itu sebabnya dalam pembacaan kita kali ini Allah dengan sangat detail menunjukkan atau memberikan sebuah perintah, yaitu dengan berbagai aturan-aturan yang wajib dipatuhi oleh bangsa Israel. Dan pentahiran dari kenajisan yang harus melaksanakan sebuah ritual tertentu, yaitu dengan aturan seperti yang Tuhan perintahkan. Apa ritual pentahiran yang harus dilakukan oleh umat-umat Israel pada waktu itu supaya mereka menjauhkan diri dari kenajisan atau mentahirkan diri mereka dari kenajisan, ya. Yang pertama dalam pembacaan di situ yaitu membakar lembu merah di ayat yang kelima. Ayat yang kelima di sana dikatakan, sesudah itu haruslah lembu itu dibakar habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Lembu merah di sini adalah bayangan dari korban Yesus menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana ketika imam itu harus membakar lembu sebagai penebusan, ya, sebagai untuk pentahiran umat-umat Israel yang melakukan atau melanggar sehingga mereka melakukan kenajisan, maka lembu merah dikatakan harus dibakar habis, baik kulitnya, dagingnya maupun darahnya, ya. Ini adalah bayangan korban Yesus ketika Yesus dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Sehingga kalau kita lihat pengorbanan Tuhan Yesus itu harus selesai. Bahkan kalau lembu itu dibakar sampai habis, Yesus mati di atas kayu salib itu melambangkan bahwa penebusan Tuhan itu selesai di atas kayu salib. Satu kali dilakukan untuk selama-lamanya menebus semua dosa-dosa dan pelanggaran manusia. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jadi bahwa Yesus Kristus itu mengorbankan dirinya satu kali untuk semua orang, untuk banyak orang dan untuk seluruh isi dunia selama-lamanya. Jadi dosa yang banyak itu diselesaikan melalui pengorbanan dari Yesus Kristus di atas kayu salib
untuk menganugerahkan keselamatan bagi mereka yang berdosa. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita bersyukur karena melalui tubuh Yesus Kristus Tuhan kita, maka karya keselamatan itu dikerjakan sempurna oleh Yesus di atas kayu salib. Tidak perlu ada pengulangan, cukup satu kali pengorbanan Yesus Kristus sudah diselesaikan untuk menebus semua dosa manusia. Yang kedua, ritual yang kedua untuk melakukan pentahiran itu adalah dengan air pentahiran, ya. Di ayat yang ke-19, Bilangan 19 ayat 19, orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Kita melihat lembu tadi dibakar harus dengan habis, kemudian ada air pentahiran. Air pentahiran itu fungsinya adalah membersihkan, menyucikan atau mentahirkan. Orang-orang yang najis harus ditahirkan, ya. Nah, air pentahiran ini adalah bayangan Roh Kudus yang memperbaharui hati manusia. Apa fungsi Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah menolong, mengajar, dan juga menginsafkan manusia atas dosa. Nah, kalau manusia yang najis itu dikatakan perlu air pentahiran supaya dia kembali tahir, kembali disucikan dan dibersihkan, maka kita juga percaya Roh Kudus yang menyucikan kita, Roh Kudus itu yang juga akan mengajar, menginsafkan kepada setiap kita akan dosa-dosa. Ketika Roh Kudus itu mengingatkan kita, maka kita kembali ingat bahwa oh iya, maka aku harus kembali sadar, kembali bertobat, kembali kepada jalan yang benar. Mengapa? Kalau kita lihat imam tadi harus melakukan pembakaran lembu dan juga air pentahiran. Kalau kita membaca di ayat-ayat tersebut, karena memang ada kenajisan. Tuhan sangat membenci hal-hal yang najis. Itu sebabnya Tuhan memberikan peraturan siapapun yang berbuat najis, mereka harus dikuduskan, mereka harus disucikan. Kalau tidak, mereka akan terus mengalami kenajisan dan mereka tidak layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya karena ada kenajisan harus ada korban, lembu yang dibakar, juga ada air pentahiran. Kolose 3 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kenajisan merupakan kejijikan di mata Tuhan. Itu sebabnya segala yang najis dan tidak tahir dikatakan harus dimusnahkan. Seperti lembu betina merah yang harus dimusnahkan, harus dibakar habis, melambangkan pengorbanan Yesus Kristus supaya hal-hal yang najis itu dibereskan, disucikan kembali melalui korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Aplikasinya bagi kita adalah percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus yang mampu memberikan penebusan bagi dosa-dosa kita. Dan juga kita harus membuka hati akan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, memberikan peneguran, menginsafkan, mengingatkan kita kembali supaya kita ingat akan penebusan daripada Tuhan. Kita sadar saat ditegur. Roh Kudus mengingatkan supaya kita kembali kepada jalan kebenaran, supaya kita kembali kepada
karya keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, kita ingat akan itu semua dan kita percaya bahwa di dalam hidup kita perlu ada firman, ada Roh Kudus yang terus mengingatkan kita bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita tidak boleh terus menajiskan diri sehingga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita yang percaya kepada Tuhan, kita terus menjaga kekudusan hidup kita dengan firman dan Roh Kudus yang terus membasuh kita, mengingatkan kita, membersihkan hidup kita sehingga kita layak di pemandangannya Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena firman-Nya yang akan terus mengingatkan kepada kita untuk kita hidup kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa juga mengalami berkat-berkat Tuhan, dan terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu yang sudah dengan setia mendengarkan Renungan 79 setiap harinya. Dan apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan sampai mencapai kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita, dengan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau adalah Allah penolong kami. Kami percaya karya keselamatan, karya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan keselamatan, menganugerahkan kekekalan kepada kami sehingga kami boleh disucikan, boleh dikuduskan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menguduskan kami. Dengan firman dan Roh Kudus, Engkau terus memperbaharui kehidupan kami. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCD Magelang, untuk kami terus semakin menguduskan diri kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terima kasih, ya Tuhan Allah, kami umat-umat-Mu memuji-Mu, menyadari alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan-Mu. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan-Mu, dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur terima firman Tuhan dengan mengucap syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.